Oke, sesuai judul, uang gaji nggak ludes, panduan menabung dan investasi. Nah, kurang lebih selama 1 jam ke depan, saya Verina akan bersamai rekan-rekan Aljajan Akademi untuk membahas terkait dengan bagaimana sih panduan menabung dan juga investasi yang baik dan benar. Apa sih kita perlu menabung dan berinvestasi? Ini bisa disimpulkan di jawaban dengan ini, personal financial life cycle. Jadi di personal financial life cycle ini, berdasarkan teori yang dikembangkan Richard Bloomberg, bahwa seseorang individu ini akan mengalokasikan aset keuangannya berdasarkan faktor umur dan waktu. Jadi benar, misalnya untuk mempersiapkan dana darurat, gantung tadi usianya di usia berapa nih, atau misalnya untuk mempersiapkan dana pensiun gitu ya. Nah, atau tadi untuk mencapai tujuan finansial. Jadi seiring berjalannya waktu gitu ya. Jadi dari siklus ini mencerminkan bahwa dalam jangka waktu periode ini akan berbeda nih bagaimana cara kita menyusun keuangan. Dan dalam prosesnya itu ada faktor kebutuhan dan keinginan yang harus kita akomodasi ini. Dan juga pemilihan atau eksekusi yang tepat gitu. Memutuskan mana yang harus diakomodasi, apakah kebutuhan atau keinginan, seperti itu. Dan dari personal financial life cycle ini, kita bisa kelompokkan ke 5 stage atau 5 stage of financial life cycle. Jadi ada 5 fase yang kita lalui. Yang pertama, fase dependent. Nah, fase ini tuh fase awal kehidupan. Jadi mulai kita lahir sampai di pertengahan 20 tahun. Di mana kita tuh masih mengandalkan sumber keuangan dari orang tua. Jadi masih dibiayai, entah itu kebutuhan baju, makanan, terus sekolah, gitu. Itu pasti disupport oleh orang tua. Nah, masuk ke fase kedua, yaitu independent, di mana fase ini kita mulai bekerja nih. Jadi perkiraannya mungkin di usia pertengahan 20-an sampai dengan 30 tahun gitu ya. Kita udah mulai jadi first jobber, punya penghasilan sendiri, di mana sudah bisa nih mencukupi kebutuhannya sendiri, dan mungkin juga udah ada mulai keinginan untuk kayak, oh pengen punya barang baru gitu. Jadi financial goals-nya tuh udah mulai terbentuk gitu untuk hal-hal yang sifatnya short term atau jangka pendek. Terus masuk ke tahap ketiga itu atau fase ketiga di growth. Ini kisaran usianya mungkin di mid 30 sampai early 40. Jadi di sini udah kemungkinan besar udah berada di puncak karir, udah punya pekerjaan yang stabil, sudah berkeluarga, sudah dalam proses merencanakan entah itu membeli rumah atau mungkin mempersiapkan dana pendidikan gitu ya di sini. Jadi fasenya tuh fokusnya financial goals-nya tadi untuk dana pendidikan atau mungkin untuk membeli rumah. Nah, masuk ke fase keempat, yaitu maternity. Di sini kisaran usianya mungkin di pertengahan 40 sampai dengan 60 tahun, di mana sudah memasuki fase persiapan pensiun nih. Kalau secara idealnya, sudah tidak memiliki kewajiban atas tanggungan anak. Mungkin ketika memiliki anak pun, anaknya udah selesai sekolah, jadi saya udah lulus kuliah, jadi sudah bisa mengcover kebutuhannya sendiri. Jadi individu ini yang sudah masuk di fase maternity sudah bisa fokus menyiapkan dana pensiun secara full dan juga melakukan akumulasi aset sebagai bekal untuk pensiun nanti. Dan di fase terakhir yaitu retirement atau fase pensiun, ini kisaran usianya di atas 60 tahun ya. Jadi ini fasenya fase paling tenang nih karena kan secara siklusnya turun, udah masuk ke fase declining atau penurunan di mana udah nggak produktif secara masa kerja gitu ya. Jadi di sini kita benar-benar sumber keuangannya itu ya dari tabungan yang kita sudah siapkan gitu. Jadi fase declining ini ya tadi sumber keuangan kita dari tabungan yang kita sudah siapkan ataupun misalnya dari uang pensiun yang kita terima atau mungkin dari pendapatan pasif yang sudah jauh-jauh hari kita persiapkan. Dari 5 tahapan financial life cycle ini yang kita perlu persiapkan, jadi kan udah jadi menjawab nih big why-nya kenapa kita harus menabung dan investasi. Karena ada 5 tahapan kehidupan yang harus kita lalui nih, dari mulai dependent yang masih bergantung sama orang tua sampai ke masa retirement. Ada satu kesimpulan yang bisa diambil bahwa selama kita hidup, kita itu perlu dibiayai atau membiayai. Seperti halnya pada fase dependent, kita tuh masih dibiayai sama orang tua. Next, masuk ke fase independent dan growth, kita membiayai diri kita sendiri. Nah, bisa jadi nih di retirement pun, misalnya kita nggak bisa membiayai diri kita sendiri ketika masa pensiun, kita dibiayai oleh anak kita. Itu bisa aja opsi untuk
masing-masing individu. Jadi pokoknya intinya ketika memang kita hidup itu ada cost, ada biaya yang harus disiapkan. Makanya tadi perlu menabung dan berinvestasi. Gitu. Selain itu, tadi udah why-nya udah kejawab, terus sekarang how-nya. Bagaimana nih cara mempersiapkan supaya 5 fase finansial ini bisa berjalan gitu dan tidak merepotkan diri kita sendiri. Itu dengan melakukan financial planning atau pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan. Gambar dari slide yang ada di layar digambarkan seperti segitiga. Yang dasar paling bawah itu adalah cash flow management, di mana di sini dibahas terkait dengan perencanaan arus kas, bagaimana cara mengelola arus kas yang baik, manajemen hutang, dan juga mempersiapkan dana darurat. Lalu yang di atasnya ada pengelolaan resiko. Kalau di sini dibahas terkait dengan bagaimana sih kita mengelola resiko supaya resiko itu pasti akan terjadi, tapi minim untuk kita mengalami kerugiannya. Dengan apa? Dengan misalnya memiliki asuransi, baik itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ataupun asuransi critical illness. Nah, lanjut, tahapan ruang lingkup perencanaan keuangan yang selanjutnya adalah investasi dan tujuan keuangan. Di sini lebih bahas terkait dengan bagaimana sih kita mencapai tujuan keuangan kita dengan menggunakan instrumen investasi yang jangka menengah gitu. Dan selanjutnya dibahas tentang dana hari tua. Kalau di sini lebih fokus ke bagaimana cara membangun penghasilan pasif, membangun akumulasi aset dan investasi bisnis sebagai bekal dana hari tua kita. Dan yang terakhir, paling puncak dalam perencanaan keuangan adalah perencanaan waris atau estate planning, jadi distribusi keuangan. Ini bahas kayak perencanaan hibah gitu ya, waris untuk anak gitu. Nah, ini ruang lingkup perencanaan keuangan. Tapi tenang, untuk malam ini kita nggak bahas semuanya. Kita lebih fokus ke cash flow management sesuai dengan judul untuk webinar kita hari ini. Nah, untuk cash flow management sendiri, ini kan tadi seperti yang sudah digambarkan melalui segitiga, itu adalah menjadi dasar atau fondasi dalam perencanaan keuangan. Nah, cash flow sendiri ini terdiri dari dua bagian, ada cash inflow dan cash outflow. Mudahnya kalau cash inflow itu pemasukan, jadi kategorinya itu pemasukan kita terima, baik itu misalnya dari gaji, upah, hasil penjualan, ataupun misalnya pendapatan pasif, misalnya kayak kupon bagi hasil, dividen, ataupun bunga deposito. Terus cash outflow atau pengeluaran. Pengeluaran kita itu bisa dalam bentuk biaya, tagihan, kewajiban, ataupun simpanan. Nah, cash flow management ini tuh dapat diukur atau misalnya kita bisa lihat lah dengan bagaimana sih cara kita membayar tagihan itu kita lakukan. Apakah kita payment-nya on time atau kita ulur-ulur gitu. Terus kita punya nggak sih catatan pengeluaran atau kita punya nggak ya penyusunan anggaran sesuai kita kebutuhan. Itu kita bisa lihat nih, kalau kiranya kita belum punya checklist yang tadi saya sebutin kayak bayar tagihan ditelat-telatin, nggak punya catatan pengeluaran, nggak menyusun anggaran, wah berarti ada yang harus kita perbaiki gitu dari cash flow management kita. Nah, untuk hal yang pertama nih yang dilakukan dalam tadi manajemen arus kas atau cash flow itu adalah mengetahui kondisi keuangan kita pada saat ini. Jadi kita tahu nih apa yang harus diperbaiki dengan mengetahui kondisi kita saat ini dulu gitu ya. Kita bisa menggunakan tools namanya Financial Checkup. Ini tersedia di Payung Pribadi, bisa rekan-rekan Gajian Akademi download melalui App Store ataupun Play Store. Namanya Payung Pribadi, punya 2. Nanti login buat akun, nanti bisa menggunakan tools ataupun menunya Financial Checkup secara gratis nih untuk mengetahui kondisi keuangan rekan-rekan Gajian Akademi. Apakah termasuk kondisi yang ideal, tidak ideal, atau nihil. Jadi data yang diminta itu data seperti kayak sumber penghasilan kita berapa, pengeluaran kita apa aja, berapa sih nominal tabungan kita. Nah, itu nanti kita isikan dan nanti dianalisa akan mendapatkan output yaitu tadi kondisinya ideal, tidak ideal, atau nihil. Nah, balik lagi ke yang tadi cash flow management, karena mayoritas mungkin kita di sini saat ini masih pegawai, di mana punya satu sumber penghasilan dengan berbagai banyak gitu ya pengeluaran. Nah, alangkah baiknya ketika kita melakukan cash flow management, kita menerapkan namanya sistem budgeting atau ada komponen-komponen yang kita harus persiapkan gitu ya. Jadi balik ke financial life cycle, di mana kita harus mengakomodasi kebutuhan sama keinginan nih dalam fase hidup yang kita harus lalui. Nah, untuk kebutuhan sendiri ada 3 komponen yang harus kita akomodasi. Yang pertama, komponen kebutuhan masa kini.
kebutuhan masa yang akan datang dan kebutuhan masa sulit. Nah, untuk kebutuhan 3 komponen kita ini bisa kita komposisikan atau alokasikan melalui pos-pos keuangan seperti yang terlihat di gambar. Kita buat pie chart, jadi ada pos-posnya, di mana di sini ada pos living atau pos kebutuhan hidup ya, yang isinya itu lebih ke kebutuhan primer, jadi kebutuhan yang urgent ataupun dalam pemenuhannya itu kebutuhannya untuk masa kini. Jadi kayak biaya makan, biaya transportasi, belanja bulanan, dan kalau misalnya udah punya anak yang usia sekolah, berarti uang SPP juga masuk ke pos living. Terus kalau punya hutang ataupun cicilan, ini masuk juga ke pos living. Jadi sifatnya yang urgent, yang memang pemenuhannya atau harus diakomodasi sesegera mungkin. Jadi di masa kini itu harus terpenuhi. Itu masuk ke pos living. Besarannya berapa? Besarannya itu 50% dari penghasilan yang kita terima per bulannya. Nah, lanjut ke pos selanjutnya itu pos saving. Ini besarannya 30%. Isiannya sendiri ini untuk mengakomodasi komponen kebutuhan yang di masa yang akan datang dan masa yang sulit. Nah, untuk komponen kebutuhan masa yang akan datang, itu posnya itu seperti kayak tabungan, investasi. Nah, sedangkan untuk kebutuhan masa sulit, kita dipersiapkannya itu dengan melakukan alokasi untuk asuransi dan juga dana darurat. Di sini post saving ini bukan hanya artiannya menabung ya rekan-rekan semuanya, tapi bisa juga diartikan savingnya itu artinya menyelamatkan. Kenapa? Karena tadi kan post saving sendiri kan terdiri dari asuransi nih di dalamnya. Ada untuk kebutuhan di masa yang sulit. Contohnya, ketika misalnya kita sakit, pasti butuh berobat dong gitu. Ada kos yang timbul, ada biaya yang timbul untuk kita biaya berobat. Ketika kita punya asuransi, ada pihak lain yang mengcover biaya tersebut, biaya yang muncul tersebut di-cover oleh pihak lain, oleh pihak asuransi. Sehingga pos-pos keuangan kita yang lainnya itu akan aman, tidak terpakai untuk membayar tadi biaya obat yang timbul ketika kita sakit. Beda halnya kalau misalnya kita nggak punya asuransi, mau nggak mau biaya obat tersebut akan menambah pos pengeluaran kita, baik itu misalnya di pos living bertambah ada biaya obat, atau misalnya memakai pos yang lain, saya pos playing, kita bisa di situ. Ataupun misalnya parah-parahnya nih, dari dana tabungan yang kita punya, itu harus kita keluarkan untuk membayar biaya berobat gitu. Karena tadi kita nggak punya pihak gitu ya untuk mengcover resiko yang terjadi ketika misalnya kitanya sakit. Makanya di sini asuransi itu sebagai proteksi atas pos-pos keuangan yang lainnya. Nah, lanjut ke pos playing, ini pos yang paling menyenangkan karena tadi kalau yang lainnya itu lebih ke pemenuhan kebutuhan masa kini, masa yang akan datang, masa yang sulit. Kalau pos playing ini lebih ke kebutuhan yang sifatnya masa kini, tapi juga bisa mengakomodasi keinginan-keinginan dari rekan-rekan gajian akademi. Jadi misalnya untuk biaya nonton, makan di resto, atau misalnya pengeluaran atas dasar keinginan lah mau belanja, itu bisa nih dialokasikan di pos playing dengan besarannya 20%. Nah, pos playing ini juga bisa jadi budgeting kalau buat teman-teman yang misalnya setiap bulannya punya anggaran, misalnya ada yang nikahan atau misalnya kado ulang tahun. Nah, itu dialokasikan di posnya playing. Nah, mungkin sekedar tips, bisa nih untuk pos playing ini pakai e-wallet yang biasa rekan-rekan pakai untuk transaksi e-commerce. Nah, dari ketiga pos ini, yang pos living, saving, playing, tipsnya supaya bisa berjalan dengan lancar dan nggak saling terpakai, jadi masing-masing budgetnya stick to the rules ya, 50%, 30%, 20% itu dengan cara membedakan rekening. Jadi untuk pos living misalnya pakai rekeningnya payroll, jadi karena kan transaksional biasanya pakai rekening payroll. Tapi kalau untuk pos yang saving, untuk tabungan ini dipisahin nih, rekeningnya sendiri, tabungan rekeningnya sendiri, rekening investasi sendiri, rekening misalnya untuk bayar asuransi boleh digabung sama yang transaksional juga nggak apa-apa, karena kan kalau asuransi biasanya bayar premi tuh, entah itu per bulan atau per tahun. Untuk dana darurat juga sama, dipisahkan dari rekening yang lainnya supaya benar-benar secure, aman, nggak kepake untuk hal-hal yang lain, kayak gitu. Nah, lanjut ke ini perbedaan untuk menabung sama investasi. Nah, tadi kan di awal jelaskan kita akan bahas terkait dengan panduan menabung dan investasi. Nah, kita juga ini bedanya menabung sama investasi gitu ya. Kalau dibaca dari slide, secara terminologi bahasa, kalau menabung itu adalah kegiatan menyimpan,
kegiatan menyimpan uang, baik di celengan, kantor pos, bank, dan sebagainya. Dan tabungan ini cenderung tidak mengharapkan imbal hasil, jadi hanya untuk melindungi nilai pokok saja. Terus tabungan juga bisa bersifat jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang, tergantung penggunaan dari individunya. Dan untuk tabungan, ini bisa dilakukan secara langsung oleh individunya sendiri. Beda hal dengan investasi, kalau investasi secara artinya sendiri, itu penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh memperoleh keuntungan. Terus artinya juga ada juga artinya pengalokasian dana pada sejumlah produk investasi, baik pada financial product ataupun fixed asset, dengan harapan memperoleh imbal hasil di masa yang akan datang. Jadi kalau untuk investasi fix memang ada tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Terus untuk investasi sendiri ini bisa dilakukan sendiri secara langsung oleh individunya langsung ataupun misalnya dengan bantuan manajer investasi. Nah, balik ke yang tadi menabung, agak ke skip maaf untuk sarannya. Jadi untuk tips gimana sih cara misalnya tadi panduan menabung yang baik gitu kan. Nah, bisa mulai dengan memiliki mindset menyisihkan bukan menyisakan. Jadi ketika kita terima gaji, terima payroll, langsung tuh kita sisihkan. Jangan tunggu sampai sisa-sisa. Yang namanya sisa-sisa itu kemungkinan besar tuh nggak ada yang tersisa. Kalau memang dari awal kita terima gaji ya udah uangnya di satu rekening itu aja gitu. Jadi pakai transaksional ya kita cuma tahu sisanya berapa itu yang kita tabung. Jangan kayak gitu, tapi disisihkan dari awal. Jadi ketika terima langsung kita pindahkan. Dan harus atau perlu memiliki namanya tujuan menabung. Tujuan menabung ini bisa misalnya kayak misalnya 3 bulan ke depan mau punya handphone baru. Jadi dibuat target waktu dan target nominal supaya jelas, supaya ada girohnya nih, supaya ada semangatnya bahwa oke, aku mau menabung karena untuk sesuatu hal yang aku mau capai gitu. Jadi harus ada tujuannya. Terus yang ketiga, buat persentase tabungan dari penghasilan yang tadi diterima. Nah, tadi kan untuk post saving itu tadi dialokasikan 30%. Itu kan ada buat dana darurat, tabungan, investasi, sama asuransi. Nah, terserah nih individu masing-masing mau berapa, mau 5% kah, 10% atau 15% untuk yang tadi tabungan. Jadi kembali ke tujuannya lagi, tujuan menabungnya apa, dibuatlah alokasi persentase sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Terus yang keempat, paling penting adalah memisahkan dengan rekening operasional. Jadi supaya nggak tercampur. Jadi langsung pisahkan ketika kita terima gaji, nominal yang tadi misalnya katakan 10% dari gaji kita untuk tabungan itu langsung dipisahkan ke rekening lain yang rekening memang khusus menabung. Kalau kita telaten, kita setor sendiri nih nominalnya langsung kita pindahin. Tapi kalau nggak telaten, pakai namanya fitur auto debit per bulan dari bank. Jadi kita pakai standing instruction. Jadi kayak kita tulis ada formulirnya, tanggal berapa kita mau didebit, berapa lama jangka waktunya, berapa nominalnya, nanti secara otomatis bank akan mendebit dana tersebut dan akan dipindahkan ke rekening tujuan yang kita mau. Tadi rekening tabungannya sudah dipisahkan, nanti per bulan akan masuk ke situ. Dan yang terakhir, jangan atau tidak menggunakan akses mobile banking ataupun ATM khususnya untuk rekening tabungan tadi. Jadi supaya nggak bocor-bocor halus ketika kita kepepet pakai tabungan. Jadi supaya ada kesan repot nih kalau misalnya mau pakai tabungan karena misalnya harus datang ke bank gitu, nggak punya mobile banking. Nah, itu tuh cara yang ampuh nih untuk mengamankan dana tabungan kita. Ya, karena ada rasa repot itu jadi kayak ya udah deh, nggak usah gitu. Terus kalau misalnya FOMO saya mau beli sesuatu tadi pakai yang post playing tadi karena kan untuk keinginan udah ada akomodasi dari si post playing nih. Ya ketika misalnya post playingnya habis ya udah tahan aja, sabar gitu ya. Nanti bulan depan juga kan direfill kembali dengan gajian yang terbaru kayak gitu.